berjumpa lagi dalam ibadah Women of Impact Online Service. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, ibadah Women of Impact akan diadakan on-site pada tanggal 7 Maret 2023 jam 10.30 pagi, dilayani oleh Pendeta Aruna Wirjo Lukito di GBI Tapak Siring, lantai 3. Diharapkan kehadirannya untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Samuel Kristiwantoro. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Satu sukacita yang luar biasa di hari ini. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dia Tuhan yang datang dan bertata. Dia Tuhan yang berkuasa dan layak ditinggikan. Sama-sama katakan haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan
Tidak ada yang lebih besar daripadamu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Kami datang kepadamu saat ini. Kami mau menyembah, kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, ya Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Shalom, ibu-ibu WBI Tambak Siring, senang sekali berjumpa dengan Anda untuk men-sharingkan firman Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa saat ini Engkau kembali pertemukan dengan jemaat-Mu di WBI Tambak Siring. Dan Tuhan, saat ini ketika kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau mengurapi diri hamba-Mu dan Kau mengurapi setiap kami yang menerimanya. Kau memampukan untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai dengan ayat 43. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kisah hidupnya Dorcas. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang yang bernama Dorcas? Nama Dorcas atau di dalam bahasa Ibrani dikatakan namanya Tabita. Nama Tabita dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani disebutnya Dorcas. Nama itu berarti kijang atau rusa betina, atau bisa diartikan makhluk yang menyenangkan. Dari namanya seharusnya Dorcas itu menjadi orang yang menyenangkan. Nah, ibu-ibu, apa yang kita bisa belajar? Ada 5 hal yang ingin saya bagikan, ingin saya sharingkan. Bagaimana kita belajar dari kehidupan Dorcas. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-36, di situ dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dikatakan jelas sekali di sini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa Dorcas adalah seorang murid. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita perlu punya kehidupan seperti Dorcas. Punya hati seorang murid. Artinya apa? Kita punya hati yang mau belajar, punya hati yang mau diajar. Saya seringkali katakan bagian ini ketika dimanapun saya khotbah, termasuk kemarin ketika saya sharing firman Tuhan di UMAS, di Tambak Siring. Saya juga katakan bahwa dalam hidup kita ini mungkin bisa jadi kita diizinkan ngadepin banyak sekali masalah. Kita bisa jadi diizinkan menghadapi banyak sekali pergumulan. Tapi yakini, imani, tidak ada satupun masalah dalam kehidupan kita yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan kita, Tuhan ajar kita sesuatu. Oleh sebab itu sepanjang kehidupan kita, sepanjang kehidupan Anda dan saya, kita perlu terus punya hati yang mau belajar, mau diajar.
Bukan cuma dari masalah-masalah kehidupan, tetapi juga supaya iman kita tetap kuat, supaya ngadepin masalah apapun, kita nggak tergoyahkan, kita tetap kokoh imannya. Maka kita juga perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Makanya buat saya secara pribadi sedih sekali kalau ada begitu banyak orang Kristen nggak seneng merenungkan firman Tuhan, nggak seneng baca Alkitab. Bu, kita dapetin kekuatan cuman dari firman Tuhan. Kita perlu terus belajar firman Tuhan. Kita perlu terus membuka hati terhadap firman Tuhan. Begitu pula ketika kita diizinkan ngadepin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tuhan mau kita belajar sesuatu juga dari setiap masalah yang kita alami. Nah, ini hal yang pertama yang menarik, bahwa orang-orang di sekeliling Dorcas, mereka mengenal Dorcas sebagai seorang murid. Saya yakin dan percaya Dorcas bukan hanya mau belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebagai seorang murid, baik Dorcas, ibu-ibu maupun juga saya, kita harus terus-menerus belajar dari pengalaman hidup kita. Karena lewat setiap pengalaman, Tuhan ajar kita sesuatu. Nah, hal yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Dorcas? Di dalam ayat 36 ini dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Dorcas? Ini poin yang kedua. Dorcas memberikan sebuah teladan yang sangat luar biasa antara iman dan perbuatan berjalan seiring, berjalan selaras. Dorcas bukan hanya dia punya iman, bukan hanya dia punya hati yang mau belajar, tetapi dari kehidupan imannya dia praktekkan, ibu-ibu sekalian. Dia banyak memberi sedekah, dia banyak berbuat baik. Bisa jadi dia banyak nolongin orang, dia lakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, mari kita bertanya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya murid Tuhan, saya anak Tuhan, oh saya orang yang diberkati Tuhan, saya punya iman yang sangat dewasa dalam Tuhan. Pertanyaannya, adakah iman itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah iman kita itu kita praktekkan dalam perbuatan kita sehari-hari? Nah, perlu kita bertanya pada diri kita, bagaimana suami kita memandang kita, bagaimana anak-anak kita, menantu kita yang sudah punya cucu, bagaimana cucu kita memandang kita. Karena kita nggak bisa bicara tentang iman kalau nggak ada prakteknya lewat perbuatannya. Nah, Dorcas ini luar biasa banget. Dia punya iman kepada Tuhan, dia punya hati yang mau belajar, tetapi lebih dari itu, dikatakan perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali bilang, jangan segan ketika kita bisa membantu orang lain. Jangan merasa terbebani ketika kita bisa menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain. Karena saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang sia-sia. Tuhan gak kekurangan cara untuk memberkati kita. Mungkin orang itu gak bisa bales sama kita, tapi bisa jadi ada orang lain yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Ibu-ibu, ini hal yang kedua. Dorcas memberikan sebuah keteladanan bagi hidup kita. Antara iman dan perbuatannya selaras, berjalan seiring. Yang ketiga, apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Dorcas? Di dalam bagian ini dikatakan, ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ini yang ketiga, ibu-ibu. Kalau tadi di poin yang kedua saya katakan Dorcas bukan hanya punya hati yang mau belajar, tapi apa yang dia imani dia juga praktekkan lewat perbuatannya. Nah, di poin yang ketiga ini, apa yang Dorcas sudah tabur, dia menuai. Dia menuai. Ketika dia meninggal, dia nggak bisa lakukan apa-apa memang. Tapi Anda lihat, murid-murid yang lain, orang di sekelilingnya Dorcas yang heboh ketika dengar Petrus ada di Lida, mereka panggil Petrus untuk datang dan akhirnya Dorcas dibangkitkan. Apa yang
yang ditabur Dorcas selama ini, kebaikan yang ditabur Dorcas, perbuatan-perbuatan baik yang ditabur Dorcas selama ini, ternyata ketika Dorcas meninggal, itu akhirnya berbalik ke dia. Apa yang dia tabur akhirnya dia tuai. Ketika dia meninggal, dia nggak bisa lakukan apapun. Tetapi murid-murid yang lain heboh mencari Petrus. Ketika dengar Petrus ada di sana, akhirnya Petrus diundang untuk datang ke tempatnya Dorcas. Dan akhirnya Petrus mendoakan Dorcas, dan Dorcas akhirnya bangkit kembali. Bu, ini yang ketiga yang perlu kita sama-sama mengerti, perlu sama-sama kita pahami. Ketika engkau menabur sesuatu, mungkin orang itu tidak bisa mengembalikan apa yang kau tabur bagi dia. Tetapi yakini, imani, apa yang kau tabur engkau akan menuai. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Ketika engkau menabur cinta kasih kepada orang di sekelilingmu, maka engkau juga akan menuai semuanya itu. Saya sadari ibu-ibu sekalian bahwa ketika kemarin kondisi saya sakit, benar-benar akhirnya saya bisa melihat bahwa iya ya, caranya Tuhan menolong itu luar biasa. Mungkin selama ini ketika saya menabur, saya memberi sesuatu, saya lakukan sesuatu bagi orang lain, bagi gereja atau apa, mungkin gak ada orang yang tahu, mungkin mereka gak bisa membalas. Tapi ternyata di saat saya waktu itu ngalamin sakit yang seharusnya gak memungkinkan saya untuk operasi, tapi ternyata dari anak-anak Tuhan sana sini, Tuhan akhirnya apa? Lakukan sesuatu sehingga saya bisa jalanin operasi. Bu, apa yang kita tabur, yakini, imani, pasti kita akan menuai. Ketika engkau menabur kebaikan, pasti engkau akan menuai kebaikan. Begitu pula sebaliknya, ketika engkau menabur kejahatan, jangan engkau bangga ketika engkau bisa menyembunyikan sesuatu. Ketika engkau menabur kejahatan, karena itu pun akan berbalik dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar seperti Dorcas, menabur kebaikan dimanapun kita berada, menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk nolongin orang. Jangan merasa itu jadi beban, karena Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk memberkati kembali kehidupan kita. Nah, hal yang keempat, apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Dorcas? Di dalam bagian ini di ayat 39, ini ada yang menarik. Di dalam bagian ini dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya. Mereka menunjukkan kepada Petrus itu ya, menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saya waktu baca bagian ini saya tertarik sekali. Ternyata Dorcas itu bukan perempuan yang hebat luar biasa gimana, enggak. Tapi yang keempat, Dorcas melayani Tuhan sesuai dengan talentanya. Sesuai dengan talentanya. Dorcas bisanya jahit, Dorcas bisanya bikin baju, dia jahit baju, dia bikin baju. Bisa jadi bayangan saya nih, kalau ada orang yang perlu, mungkin gak punya duit, dikasih sama Dorcas. Ada orang yang perlu pakaian, dibantu sama Dorcas, dikasih. Dia bisanya cuma jahit baju, bikin baju. Dorcas bukan orang yang hebat khotbah kayak Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. No. Dorcas bukannya orang yang mampu melakukan pelayanan kesembuhan atau KKR yang luar biasa. No. Dorcas itu orang yang biasa, Bu. Dorcas itu perempuan yang biasa banget. Tapi dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya dan sesuai dengan talentanya. Dia bisanya cuma jahit baju, bikin baju, dia lakukan itu. Tapi Anda lihat, ketika Dorcas meninggal, semua orang pada ngumpul di situ bawa baju yang dibikin Dorcas. Mereka terkesan, mereka terkenang dengan apa yang dilakukan Dorcas. Bu, mungkin saat ini ketika engkau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau mengukur, engkau mau menimbang-nimbang, waduh Pak Sam, aku kok nggak kayak perempuan ini ya, aku nggak bisa jadi WL, aku nggak bisa jadi singer, mungkin aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa, KKR gimana, khotbah yang hebat gimana. Mungkin engkau ngerasa dirimu
biasa banget. Tapi apa yang menjadi talenta dalam hidupmu, apa yang menjadi karunia dalam hidupmu, yang Tuhan kasih spesifik buat engkau, sesederhana apapun, lakukan itu. Lakukan itu. Ketika engkau melakukan dengan segenap hatimu, ketika engkau melakukan dengan segenap jiwamu, engkau melakukannya untuk Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan jauh lebih berharga di mata Tuhan. Bu, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, gak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya pun sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, kadang juga ngeliat, waduh Tuhan, kok aku tuh khotbah gak kayak pendeta ini ya, gak kayak pendeta ini ya, gak kayak pendeta ini. Pendeta ini kalau khotbah kayaknya wah enak, berapi-api, dan pendeta ini karunianya luar biasa begini. No, mungkin saya gak bisa seperti itu. Tuhan gak kasih karunia itu. Tapi apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saya akan coba lakukan dengan segenap hati. Belajar dari hidupnya Dorcas. Dorcas ini bukan orang yang luar biasa, tapi Dorcas, dia orang yang melayani Tuhan sesuai talentanya. Cuman bikin baju, cuman jahit baju. Tapi ketika dia meninggal, semua orang bawa bajunya itu. Sangat terkesan mereka dengan apa yang dilakukan Dorcas. Hari ini mari kita belajar dalam hidup kita. Jangan cuma tahu Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan lakukan sesuatu. Yesus mati di kayu salib buat aku, Yesus berkorban buat aku, bla 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 bla. Semuanya fokusnya aku. Tapi mari kita belajar, apapun yang kita bisa lakukan, sekecil apapun talenta kita, lakukan sesuatu buat Tuhan. Saya yakin dan percaya itu akan berdampak besar, berdampak luar biasa. Yang kelima, yang terakhir, di dalam bagian ini ayat 42 di situ dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini yang kelima. Cuma gara-gara kesaksian Dorcas, cuman karena Dorcas akhirnya dibangkitkan melalui kehidupan dan kematian Dorcas, akhirnya banyak sekali orang yang percaya. Bu, saya yakin dan percaya ketika kita hidup bagi Tuhan, ketika kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, di tengah segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kalau kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan sesuai talenta kita, saya yakin dan percaya hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya seringkali kalau khotbah dimanapun saya khotbah, saya suka katakan, ya saya ini bukan lahir dari latar belakang keluarga yang kaya raya. No, pindah ke Jakarta, ibu saya cuma jadi pembantu, ibu saya cuma jadi tukang masak. Dulu saya minder sekali ngakuin bahwa saya tadinya cuma hidup jadi kenek angkot, cuma jadi kuli bangunan. Saya pindah ke Jakarta, hidup cuma jadi tukang kebun. Tapi rupanya apa, sampai detik ini saya ada, saya nggak pernah kepikir punya kehidupan seperti sekarang. Tapi ternyata apa, ibu-ibu, melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya benar-benar dikuatkan, iman saya benar-benar diteguhkan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan bahkan banyak orang ketika dengar kesaksian saya, mereka berkata, iya ya Pak Sam, kalau dipikir Pak Sam dari hidupnya yang seperti itu, hidupnya yang jadi tukang kebun, yang jadi kenek angkot, Tuhan bisa pakai seperti sekarang. Bu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau gak usah kecewa, gak usah marah sama Tuhan. Tapi apapun yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan 5 hal ini boleh jadi berkat buat setiap kita. Kita bisa belajar sesuatu dari hidupnya Dorcas. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Meskipun secara singkat, tapi kami boleh belajar dari kehidupan Dorcas. Seorang yang sederhana, mungkin Dorcas tidak memiliki talenta yang luar biasa. Dorcas bukan seorang pengkhotbah yang hebat, tapi Dorcas hanya bisa menjahit, membuat pakaian. Tapi Tuhan mampu pakai Dorcas secara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Dan bahkan ketika Dorcas meninggal, Tuhan, kematian Dorcas, kebangkitan Dorcas boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Tuhan, apa yang Dorcas tabur, Dorcas juga menuai. Dan biarlah ini juga boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang bukan hanya memiliki iman kepada Tuhan, tapi biarlah kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika kami merasa, wah hidup kami tidak seperti orang lain, karunia kami tidak seperti orang lain, tapi biarlah kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu pakai setiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kaum wanita-Mu yang ada di WBI Tambak Siring ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu ibu-ibu sekalian, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Samuel Pristiwantoro, firman yang sangat memberkati kami semua. Kita belajar 5 hal dari kehidupan Dorcas, yaitu mau belajar, mempraktekkan iman, dia menuai dan melayani Tuhan sesuai dengan talentanya, dan juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. Jangan lupa ladies, ibadah Women of Impact On-Site akan diadakan tanggal 7 Maret di GBI Tambak Siring. See you ladies and God bless you.